Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Muhammad Syarif MPDI, saya Belia Kiki Sudarsna Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang Bapak berikan kepada saya, yang berisi Nabi dan Rasul kerap diangkat oleh Allah dari kalangan orang lemah secara ekonomi. Yang pertama, jelaskan hikmah bagi kehidupan manusia mengapa Allah sering mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah. Ya, di sini saya akan menjawab, yaitu Allah sering mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan yang secara ekonomi lemah bukan tanpa alasan, melainkan mengandung hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia. Berikut saya akan menjelaskan beberapa hikmah utama dari ketetapan tersebut. Yang pertama, menunjukkan bahwa kemuliaan tidak tergantung pada harta. Dengan memilih orang-orang yang tidak bergelimang harta, Allah ingin menegaskan bahwa kemuliaan kedudukan di sini ditentukan oleh ketakwaan, bukan kekayaan materi. Yang ini mengajarkan bahwa nilai sejati manusia terletak pada akhlak spiritualitas, bukan status sosial. Yang kedua, menghapus keangkuhan kaum elit. Seringkali orang-orang kaya merasa paling tinggi, merasa menjadi pemimpin atau panutan ketika Nabi diangkat dari kalangan miskin. Ini menjadi tamparan bagi kaum-kaum elit dan memperingatkan mereka bahwa hidayah dan kepemimpinan adalah anugerah Allah, bukan hak istimewa sosial tertentu. Yang ketiga, menumbuhkan empati dan kedekatan dengan umat. Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah memiliki pengalaman langsung tentang penderitaan dan perjuangan hidup, sehingga mereka lebih mampu memahami kesulitan umatnya. Yang ini menjadikan mereka pemimpin yang lebih berempati, rendah hati, dan dekat dengan rakyat biasa. Yang keempat, menunjukkan bahwa kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah ingin memperlihatkan bahwa kemenangan dan perubahan besar tidak bergantung pada kekayaan materi, melainkan pada kebenaran dan pertolongannya. Seorang nabi yang miskin mampu mengubah peradaban adalah bukti nyata bahwa Allah sumber kekuatan sejati. Yang kelima, mengajak manusia untuk tidak bergantung pada dunia. Dengan memilih dari kalangan miskin, Allah ingin mendidik manusia agar tidak terikat pada dunia dan materi, serta mengajarkan bahwa kekayaan bukan tujuan utama hidup, melainkan sarana yang bisa digunakan untuk kebaikan disyukuri dan dengan benar. Kesimpulannya yaitu Allah mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah sebagai pelajaran bahwa kebenaran, integritas, dan ketakwaan jauh lebih berharga daripada harta. Yang ini mendorong manusia untuk tidak menyombongkan kekayaan dan nilai orang dari berdasarkan kualitas moral dan iman, bukan status sosial. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh tiga nabi dan rasul yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dan ceritakan cara singkat riwayat hidup mereka. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW yang berlatar belakang dan yaitu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dan hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya Abdullah wafat sebelum ia lahir. Ibunya Aminah wafat saat beliau masih kecil. Ia diasuh oleh kakeknya, lalu pamannya Abu Thalib juga hidup dalam kondisi pas-pasan. Riwayat singkat, beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi, bekerja sebagai penggembala kambing saat masih kecil dan kemudian sebagai pedagang. Dan selanjutnya dikenal jujur dan mendapat julukan Al-Amin. Yang selanjutnya diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Menghadapi penolakan, boikot, dan tekanan dari kaum Quraisy yang berpengaruh, berhasil menyebarkan Islam hingga menyatukan Jazirah Arab sebelum wafat pada usia 63 tahun. Hikmahnya, kesadaran hidup beliau menjadi teladan bahwa kepemimpinan sejati tidak ditentukan oleh harta, tetapi kejujuran dan akhlak mulia. Yang kedua, ada Nabi Musa alaihissalam yang berlatar belakang. Musa lahir dari keluarga Bani Israel yang tertindas dan dijadikan budak oleh bangsa Mesir kaum Fir'aun. Ia lahir dengan ancaman pembunuhan terhadap bayi laki-laki dari Bani Israel.
Riwayat singkatnya yaitu diselamatkan oleh Allah dengan dihanyutkan ke sungai dan kemudian dipungut oleh keluarga Fir'aun. Meskipun dibesarkan di istana, dia tidak berasal dari kalangan elit. Yang selanjutnya, setelah dewasa, ia membunuh seseorang Mesir secara tidak sengaja dan melarikan diri ke Madian. Yang selanjutnya, di sana ia hidup sebagai penggembala dan menikah dengan putri Nabi Syuaib. Yang terakhir, diangkat sebagai rasul dan diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Hikmahnya, kisah Musa menunjukkan bahwa seorang dari bangsa tertindas bisa menjadi pemimpin besar jika mendapatkan bimbingan dari Allah. Yang terakhir ada Nabi Isa alaihissalam, yaitu berlatar belakang Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam, seorang wanita suci dari keluarga sederhana tanpa ayah. Ia dibesarkan dalam kehidupan yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan. Riwayat singkatnya yaitu lahir secara ajaib tanpa ayah atas kehendak Allah. Sejak kecil menunjukkan tanda-tanda kenabian, yaitu berbicara dalam buayan, menyampaikan kebenaran. Dan selanjutnya ada diangkat menjadi nabi untuk Bani Israel, mengajarkan tauhid dan menentang kebatilan ulama Yahudi yang sesat. Yang selanjutnya yaitu hidup dengan sangat sederhana, bahkan tidak memiliki rumah tetap. Yang terakhir, diangkat ke langit oleh Allah dan belum wafat akan diturunkan kembali menjelang kiamat menurut ajaran Islam. Hikmahnya yaitu Isa menunjukkan bahwa keberkahan dan kebesaran tidak membutuhkan kekayaan, melainkan keberanian dan ketaguhan dan kebenaran. Kesimpulannya, 3 nabi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk menjadi pemimpin besar dan membawa perubahan dunia. Justru dari kalangan inilah muncul tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.